Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Hari ini kita akan membahas topik menarik tentang psikologi, yaitu mengapa kita lebih mudah mengingat pengalaman negatif. Kita semua pernah merasakan bagaimana ingatan akan momen-momen yang tidak menyenangkan dapat terus menghantui kita. Tapi, apa sebenarnya yang membuat kita cenderung lebih mudah mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan daripada yang positif? Ini bukan hanya tentang kenangan yang pahit, tetapi juga bagaimana hal itu memengaruhi pikiran dan emosi kita sehari-hari. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa kita cenderung lebih mudah mengingat pengalaman negatif daripada yang positif? Misalnya, bagaimana kita seringkali lebih mudah mengingat kegagalan daripada kesuksesan kita? Atau bagaimana satu komentar negatif bisa membuat kita merenung berhari-hari? Mari kita cari tahu mengapa hal ini terjadi. Pengalaman negatif seringkali meninggalkan kesan yang lebih dalam ingatan kita. Sejak zaman purba, manusia telah berkembang dengan mekanisme otak yang sangat sensitif terhadap bahaya dan ancaman. Ini adalah hasil evolusi yang membantu kita bertahan hidup di lingkungan yang penuh risiko. Namun, dampak dari mekanisme ini tidak hanya terlihat dalam respons langsung terhadap situasi berbahaya, tetapi juga dalam bagaimana kita memproses dan menyimpan ingatan. Terkait dengan topik ini, banyak penelitian psikologis telah menemukan bahwa otak kita memiliki kecenderungan alami untuk lebih mudah mengingat pengalaman negatif daripada yang positif. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kenangan pribadi hingga berita di media. Kita cenderung lebih banyak mengingat kesalahan, kegagalan, atau pengalaman traumatis daripada momen-momen bahagia atau sukses. Namun, mengapa kita cenderung demikian? Apakah ini hanya masalah persepsi, ataukah ada dasar ilmiah yang lebih dalam di baliknya? Dalam video ini, kita akan menjelajahi mekanisme di balik mengapa kita lebih mudah teringat akan pengalaman negatif, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mental dan emosional kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses ini, kita dapat belajar bagaimana mengelola ingatan negatif dan mengembangkan pola pikir yang lebih seimbang dan positif. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa otak kita cenderung fokus pada pengalaman negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakan bagaimana ingatan akan momen-momen yang tidak menyenangkan dapat terus menghantui kita. Mulai dari kesalahan kecil hingga kegagalan besar, pengalaman negatif itu sepertinya lebih mudah tertanam dalam ingatan kita daripada momen-momen bahagia atau sukses. Namun, apa sebenarnya yang membuat kita cenderung demikian? Otak manusia berevolusi untuk bertahan hidup, dan salah satu cara bertahan hidup itu adalah dengan mempelajari dari pengalaman negatif. Dalam evolusi, manusia primitif harus selalu siap menghadapi ancaman seperti predator, kelaparan, atau bencana alam. Ketika seseorang mengalami sesuatu yang negatif, otak akan merespons dengan meningkatkan kepekaan terhadap situasi yang serupa di masa depan. Ini berarti bahwa pengalaman negatif diproses lebih mendalam dan disimpan dalam ingatan dengan lebih kuat. Bahkan, penelitian neurosains menunjukkan bahwa otak kita memiliki jalur khusus untuk menyimpan ingatan emosional yang kuat, terutama yang terkait dengan pengalaman negatif. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan atau mengancam, otak melepaskan hormon stres seperti kortisol yang memperkuat ingatan tersebut. Namun, tidak hanya itu, otak juga lebih cenderung untuk memperhatikan hal-hal yang negatif dalam lingkungan sekitar. Ini bisa karena kecenderungan kita untuk memperhatikan hal-hal yang tidak biasa atau tidak normal, yang mungkin menandakan adanya ancaman. Sebagai contoh, saat berada di hutan, kita mungkin lebih memperhatikan suara-suara aneh yang bisa jadi merupakan tanda bahaya. Ini membuat kita cenderung lebih terfokus pada hal-hal yang berpotensi berbahaya atau merugikan. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk mengingat pengalaman negatif adalah hasil dari adaptasi evolusi yang memungkinkan kita untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berbahaya. Maka tidak heran jika pengalaman-pengalaman negatif lebih sering muncul dalam ingatan kita daripada yang positif. Namun, dalam kehidupan modern saat ini, di mana kita tidak lagi dihadapkan pada ancaman fisik seperti pada masa primitif, penting untuk memahami bagaimana kita dapat mengelola ingatan negatif ini agar tidak mengganggu kesejahteraan mental kita.
Selanjutnya, mari kita bicara tentang efek negativitas bias. Ketika kita terus-menerus terpapar pada pengalaman negatif, hal itu dapat memicu terbentuknya bias negatif dalam cara kita memandang dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menemui situasi di mana kita lebih cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Mulai dari interpretasi terhadap komentar orang lain hingga penilaian terhadap diri sendiri, bias ini dapat merugikan kita dalam mengambil keputusan dan merasakan kebahagiaan. Negativitas bias adalah kecenderungan otak kita untuk lebih peka terhadap informasi negatif daripada positif. Ini bisa terjadi karena otak kita cenderung lebih memperhatikan, mengingat, dan memberikan bobot lebih pada informasi yang negatif. Dalam evolusi, hal ini mungkin terjadi karena pengalaman negatif berpotensi lebih berbahaya bagi kelangsungan hidup kita. Misalnya, jika kita mengingat di mana letak bahaya, kita dapat menghindarinya di masa depan. Namun, dalam konteks kehidupan modern yang relatif aman, kecenderungan ini dapat menyebabkan kita lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, dan stres. Selain itu, perlu diingat bahwa media dan lingkungan sekitar kita juga dapat memperkuat negativitas bias ini. Ketika kita terus-menerus terpapar pada berita yang penuh dengan kekerasan dan ketidakpastian, atau ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang cenderung pesimis, hal itu dapat memperkuat kecenderungan kita untuk melihat dunia dengan cara yang negatif. Hal ini dapat memengaruhi cara kita memproses informasi dan membuat keputusan sehari-hari. Saat kita terjebak dalam negativitas bias, kita cenderung melihat dunia dengan lensa yang terdistorsi, yang dapat mengurangi kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kecenderungan ini dan berusaha untuk mengimbangi dengan memperhatikan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak negatif dari bias ini dan memperkuat kesejahteraan mental kita. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana emosi negatif memengaruhi ingatan kita. Ketika kita mengalami emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, atau kecemasan, ingatan akan pengalaman tersebut cenderung lebih kuat dan lebih tahan lama. Ini dapat memengaruhi cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri, serta bagaimana kita merespons situasi di masa depan. Emosi negatif, seperti rasa takut atau cemas, dapat memperkuat ingatan kita terhadap pengalaman yang terkait dengan emosi tersebut. Ketika kita merasakan emosi yang kuat, otak melepaskan hormon-hormon seperti kortisol yang memperkuat koneksi antara neuron dalam otak yang bertanggung jawab untuk menyimpan ingatan. Ini menyebabkan ingatan tersebut menjadi lebih tahan lama dan lebih mudah dipanggil kembali di masa depan. Misalnya, ketika kita mengalami kecelakaan mobil, emosi ketakutan yang kita rasakan pada saat itu dapat membuat kita lebih mudah mengingat detail-detail kejadian tersebut, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Selain itu, emosi negatif juga dapat memengaruhi cara kita memproses informasi. Saat kita dalam keadaan stres atau cemas, otak kita cenderung fokus pada aspek-aspek negatif dari situasi dan mengabaikan informasi yang positif atau netral. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam ingatan kita dan membuat kita melihat situasi secara lebih negatif daripada yang sebenarnya. Dampak ini dapat mengubah cara kita mengingat dan memproses pengalaman masa lalu. Saat kita terus-menerus terpapar pada emosi negatif, baik itu dari situasi pribadi maupun lingkungan sekitar, ingatan akan pengalaman tersebut dapat menguat dan menggantung dalam pikiran kita. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana emosi memengaruhi ingatan kita dan belajar untuk mengelola emosi negatif agar tidak mempengaruhi kesejahteraan mental kita secara berlebihan. Dengan menyadari pengaruh emosi negatif pada ingatan kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kesejahteraan mental kita dan membangun pola pikir yang lebih positif. Selanjutnya, mari kita bahas pengaruh lingkungan dan kebiasaan terhadap cara kita mengingat pengalaman negatif. Lingkungan di sekitar kita dan kebiasaan kita dalam menanggapi situasi tertentu juga dapat memengaruhi bagaimana otak kita memproses informasi dan menyimpan ingatan. Lingkungan di sekitar kita memiliki peran besar dalam membentuk ingatan kita. Misalnya, lingkungan yang penuh dengan stres atau konflik dapat memperkuat ingatan negatif karena otak kita lebih fokus pada hal-hal yang memicu stres.
Begitu pula dengan kebiasaan kita dalam menanggapi situasi tertentu. Jika kita cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif, kebiasaan tersebut akan memperkuat pola pikir kita yang lebih pesimis. Selain itu, kebiasaan kita dalam mengelola emosi juga memengaruhi cara kita mengingat pengalaman negatif. Jika kita terbiasa untuk menghindari atau menekan emosi negatif, itu dapat menyebabkan emosi tersebut tertahan dalam otak kita dan memperkuat ingatan negatif terkait dengan pengalaman tersebut. Sebaliknya, jika kita terbiasa untuk mengatasi emosi negatif dengan cara yang sehat, seperti berbicara dengan teman atau menulis jurnal, itu dapat membantu kita mengelola ingatan negatif dengan lebih efektif. Pengaruh lingkungan dan kebiasaan dalam membentuk ingatan negatif kita menunjukkan pentingnya memperhatikan lingkungan di sekitar kita dan pola pikir yang kita miliki. Dengan mengubah lingkungan dan kebiasaan yang tidak sehat, kita dapat membantu mengurangi pengaruh negatif pada ingatan kita dan memperkuat kesejahteraan mental kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengembangkan kebiasaan yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan demikian, kita dapat membentuk pola pikir yang lebih positif dan mengelola emosi dengan lebih baik, sehingga mengurangi dampak ingatan negatif pada kesejahteraan kita. Terakhir, mari kita bicara tentang strategi untuk mengelola ingatan negatif. Meskipun kita cenderung lebih mudah mengingat pengalaman negatif, ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi dampaknya dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan menggunakan teknik pemrosesan ulang atau reframing. Ini melibatkan mengubah cara kita memandang pengalaman negatif menjadi sudut pandang yang lebih positif atau konstruktif. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan, kita bisa mencoba melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Selain itu, praktik kesadaran atau mindfulness juga dapat membantu kita mengelola ingatan negatif. Dengan kesadaran, kita belajar untuk menerima emosi dan pikiran negatif tanpa membiarkannya menguasai kita. Ini membantu mengurangi intensitas emosi negatif dan memperkuat kontrol kita atas reaksi terhadap pengalaman tersebut. Dengan menggunakan strategi-strategi ini secara teratur, kita dapat membangun kekuatan mental yang lebih besar dan mengurangi dampak dari ingatan negatif. Penting untuk diingat bahwa mengelola ingatan negatif bukan berarti menghapusnya sepenuhnya, tetapi lebih tentang cara kita merespons dan membentuknya. Dengan mempraktikkan teknik-teknik ini, kita dapat mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita, menuju pola pikir yang lebih seimbang dan positif. Saat ini, mari kita bersama-sama menerapkan beberapa strategi yang telah kita bahas untuk mengelola ingatan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk mengidentifikasi situasi atau pikiran yang memicu emosi negatif dan terapkan teknik reframing atau kesadaran untuk mengubah cara Anda meresponsnya. Ingatlah bahwa proses ini membutuhkan latihan dan kesabaran, jadi berikan diri Anda waktu untuk belajar dan tumbuh. Selain itu, jagalah lingkungan di sekitar Anda agar mendukung kesejahteraan mental. Hindari situasi atau orang yang cenderung memicu stres atau negativitas, dan carilah teman atau keluarga yang bisa memberikan dukungan positif dalam perjalanan Anda. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat membangun kekuatan mental yang lebih besar dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Ingatlah bahwa mengelola ingatan negatif adalah proses yang berkelanjutan, jadi jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda merasa perlu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.